Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Mujahidah dengan NIM 222030388820406, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah, akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Al-Bayan sebagai tugas UTS. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan secara rinci konsep ilmu bayan. Jadi, ilmu bayan adalah cabang ilmu bahasa Arab yang fokus pada pemahaman, analisis, dan aplikasi tata bahasa serta kosakata dalam teks-teks klasik Arab, terutama itu dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga melibatkan pemahaman makna kata, konstruksi kalimat, serta konteks historis dan budaya, di mana teks-teks tersebut diungkapkan dengan tujuannya adalah untuk memahami dengan tepat pesan yang disampaikan dalam teks-teks Arab tersebut. Nah, terutama itu dalam konteks agama Islam. Nah, ilmu bayan juga itu mencakup studi gaya dan struktur bahasa Arab serta figur retoris yang digunakan dalam penulisan seperti majaz, perumpamaan, dan metonomi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara rinci konsep tasbih. Nah, menurut bahasa, tasbih berarti tamsil, yang artinya yaitu penyerupaan atau perumpamaan. Nah, sedangkan menurut pandangan para ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian, penyerupaan atau perserikatan antar dua perkara, di mana tasbih ini juga termaksud uslub bayan yang di dalamnya terdapat penjelasan dan perumpamaan. Nah, tasbih ini juga merupakan sebuah langkah awal untuk menjelaskan sesuatu makna dan sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan tasbih juga kita dapat menambah ketinggian makna dan kejelasannya, serta dapat membuat makna itu tampak lebih indah dan bermutu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan unsur-unsur tasbih dan berikan 3 contohnya minimal. Baiklah, adapun unsur-unsur tasbih itu ada 4. Yang pertama itu musyabbah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan. Adapun yang kedua yaitu musyabbah bihnya, yaitu sesuatu yang diserupakan dengannya. Adapun yang ketiga yaitu wajhus syabahnya, yaitu letak kesamaan antara musyabbah dan musyabbabi. Dan yang terakhir yaitu adat tasbih, di mana adat tasbih yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Nah, adapun contohnya yaitu Khalidun kal asadi fil syaja'ati. Khalid itu seperti atau bagaikan macan dalam keberaniannya. Nah, di mana Khalid ini adalah kedudukannya adalah musyabbah dan al-kafunya adalah adat tasbih dan al-asadinya adalah musyabbabi karena diserupakan dengan Khalid, dan wajah syabahnya yaitu letak kesamaannya yaitu fi syaja'ati dalam keberaniannya, karena Khalid itu disamakan dengan macan dalam letak keberaniannya. Adapun contoh yang kedua yaitu qalbuhu kal hijarati fil qaswati, yaitu hatinya bagaikan batu pada kerasnya. Adapun contoh yang ketiga yaitu ka'anna zaidan bahrun fil karami, seakan-akan Zaid lautan dalam kemurahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu macam-macam tasbih beserta contohnya. Adapun tasbih yang pertama adalah tasbih balik. Tasbih balik di sini adalah tasbih yang dibuat ada tasbihnya dan wajhus syabahnya. Nah, contohnya itu adalah anta syamsu, anta badru, anta nurun fauqa nurin, yang artinya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, dan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Adapun contoh yang kedua yaitu tasbih maklub. Nah, tasbih maklub di sini adalah tasbih yang posisi musyabbahnya dijadikan sebagai musyabbabi, sehingga yang seharusnya musyabbah menjadi musyabbabi dan yang seharusnya musyabbabi menjadi musyabbah, dengan anggapan bahwa pada wajh syabahnya itu musyabbah itu lebih kuat. Nah, contohnya itu seperti anta kal bahri
anta kal bahri fil ilmi, yang artinya engkau bagaikan lautan dalam kepintaran. Adapun tasbih yang ketiga yaitu tasbih tamsil. Nah, tasbih tamsil di sini adalah tasbih yang wajhus sabahnya itu sebagai gambaran dari sesuatu yang tidak tunggal atau bisa dibilang tidak berbilang. Nah, adapun contohnya yaitu kal ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Adapun tasbih yang keempat yaitu tasbih dimni, di mana tasbih dimni di sini adalah yang musyabbah dan musyabbabinya itu tidak nampak. Dan untuk mengetahui tasbih dan untuk mengetahui musyabbah dan musyabbabinya terlebih dahulu kita harus menelaah atau memahami syairnya. Nah, adapun contohnya adalah latun kiri atau lal karimi minal ghana fasailu harbun lil makani ali, yang artinya janganlah kau ingkari bila orang yang dermawan itu tidak memiliki kekayaan, sebab banjir itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan pembagian maksud dan tujuan tasbih. Jadi pembagian maksud dan tujuan tasbih adalah untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya sesuatu kepada musyabbah, yakni ketika sesuatu yang sangat aneh itu disandarkan kepada musyabbah dan keanehan itu tidak bisa lenyap sebelum kejelasan keanehan tersebut dalam kasus lain. Nah, yang kedua adalah untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Maksudnya di sini bila musyabbah tidak dikenali sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya. Nah, dengan demikian ini tasbih ini memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah untuk menjelaskan kadar keadaan musyabbah. Maksudnya di sini bila musyabbah itu sudah diketahui keadaannya secara global, maka tasbih didatangkan untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Yang keempat yaitu untuk menegaskan keadaan musyabbah. Maksudnya di sini bila sesuatu yang disandarkan kepada musyabbah itu membutuhkan penegasan dan penjelasan. Dan yang terakhir adalah untuk memperindah atau memperburuk musyabbah itu sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan tasbih yang keluar dari kebiasaan. Nah, tasbih yang keluar dari kebiasaan adalah tasbih yang tidak lazim atau tidak biasa. Bisa juga dikatakan bahwa tasbih yang keluar dari kaidah. Nah, ini digunakan biasanya untuk menarik perhatian atau memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu yang dijelaskan. Nah, bisa diambil contoh dari tasbih maklub. Nah, di mana tasbih maklub yaitu tasbih yang posisi musyabbahnya dijadikan sebagai musyabbabi, sehingga yang seharusnya musyabbah menjadi musyabbabi dan yang seharusnya menjadi musyabbabi menjadi musyabbah, dengan anggapan bahwa wajhus syabahnya pada musyabbabi itu lebih kuat. Bisa diambil contoh seperti telah terbit fajar, cahayanya itu seakan-akan wajah khalifah. Nah, ketika menerima pujian. Nah, dalam syair ini diterangkan bahwa fajar itu diibaratkan dengan wajah khalifah, padahal seharusnya itu sebaliknya. Pada tasbih yang biasa itu wajah khalifah disamakan dengan dengan fajar yang menyingsing. Pembalikan posisi antara musyabbah dan musyabbabi pada tasbih maklub ini itu dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa kecerahan wajah khalifah itu sangat kuat. Nah, itu merupakan penjelasan dari soal di atas.